kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Inilah penghargaan atas tanda jasa bagi awak kapal perang KRI Nanggala 402 yang gugur saat menjalankan tugas. Total ada 53 awak kapal yang dipimpin oleh Letkol Laut Heri Octavian, Komandan KRI Nanggala sejak tahun 2020. Seluruh tim yang ada di dalam kapal dipastikan meninggal dunia bersama kapal yang karam. Kejadian ini berawal dari latihan menembakkan rudal torpedo oleh KRI Nanggala 402 pada Rabu dini hari 21 April. Usai komunikasi terakhir saat meminta izin menyelam jelang pelepasan rudal, kapal selam ini tak merespon lagi saat dipanggil. Hingga TNI Angkatan Laut menyematkan status hilang kontak atau submiss. Pada konferensi pers bersama TNI hari Minggu, KRI Nanggala dinyatakan tenggelam setelah proses pencarian dibantu tim dari Singapura. Swift Rescue menurunkan ROV, Remotely Operated Underwater Vehicle, guna menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Rigel. Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual, yaitu yang tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Berdasarkan hasil citra bawah air secara visual menggunakan kamera, ditemukan bukti-bukti otentik yang menunjukkan kapal perang buatan Jerman ini dinyatakan tenggelam dan terbelah menjadi 3 bagian di perairan utara Bali pada Sabtu 24 April silam. Status Sapsang bagi kapal berusia 44 tahun ini dinilai harus dilanjutkan dengan penyelidikan mendalam untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Audit sistem perawatan, perbaikan dan pemeriksaan wajib dilakukan karena kunci alutsista terletak pada sistem audit tersebut sehingga ke depan keselamatan prajurit dapat terjamin. Tetapi jangan salah, mereka kan nggak tahu kalau fisiknya bagus, semuanya kelihatan terganti dan lain-lain. Kenapa tadi saya singgung soal kemampuan seseorang di MRO untuk mengawasi apakah benda itu asli, apakah benda itu bukan bekas, apakah benda itu bukan KW. Karena di dunia pertahanan kita semua tahu kok, banyak sekali juga sama seperti di dunia daratan, mobil-mobil banyak KW-nya Pak ya. Mau beli spare part tuh ada KW-KW. Sama di dunia pertahanan juga ada. Tapi kalau kapal selam tuh nggak ada toleransi. Bahkan misalnya pernah periskop itu ada kebocoran silnya, minta ganti ban. Ada periskop bengkoknya itu contoh. Dan prediksi saya, dugaan saya, karena SOP Angkatan Laut juga sangat ketat, ada namanya L1 sampai L4 atau latihan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi kapal kalau mau menembakkan torpedo itu sudah tingkatnya L3. Gitu. Jadi kondisi ITS nggak ada masalah, makanya Nanggala ikut latihan ini, tapi saya melihatnya ada sesuatu yang memang terjadi di dalam air itu. Ya, yang kita belum bisa mengungkapkan ini, apakah didahului dengan blackout dulu. Tenggelamnya KRI Nanggala menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan modernisasi alutsista. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, meski modernisasi alutsista sangat mahal, namun harus dipercepat. Pihaknya pun tengah merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista yang tertib dan efisien. Memang tak disangkal, anggaran pertahanan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita satu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi
dan saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra. Meski tahun ini anggaran Kementerian Pertahanan hanya 137,3 triliun rupiah, namun insiden KRI Nanggala menjadi momentum pemerintah untuk segera melakukan penyegaran alutsista Indonesia demi meningkatkan keamanan Ibu Pertiwi dan tentunya demi keselamatan para prajurit yang bertugas. Tim Liputan CNBC Indonesia.